Halo, selamat datang di video presentasi saya. Video ini dibuat khusus untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Wireless and Mobile Computing dengan dosen pengampu Bapak Wawan Sismadi. Perkenalkan, nama saya Sevi Aryani dengan nomor induk mahasiswa 2023 0111 0007 dari program studi S1 Informatika Universitas IPUIJA. Pada video kali ini, saya akan membedah topik mengenai mobile computing dan sistem operasi mobile, manajemen sumber daya, memori, dan life cycle aplikasi. Sebagai syaratan dalam membedah topik ini, saya menggunakan metode pendekatan PrEP, yaitu point, reason, example, dan point kebalik, agar penyampaian argumen teknis dapat terjabarkan secara runut, logis, dan terstruktur di sepanjang video ini. Baik, langsung saja kita masuk ke salandia presentasi untuk memulai pembahasan. Sebelum masuk ke ranah manajemen, mari kita pahami dulu apa itu mobile computing. Secara fundamental, mobile computing atau komputasi bergerak adalah paradigma teknologi yang memungkinkan pemrosesan data dan layanan tetap berjalan lancar tanpa interupsi, meskipun kita sebagai pengguna bergerak pindah lokasi secara fisik. Nah, agar hal itu bisa terjadi di genggaman kita, dibutuhkan sistem operasi mobile seperti Android dan iOS. Berbeda dengan sistem operasi komputer meja atau desktop, sistem operasi mobile ini bertindak sebagai manajer tunggal yang super ketat. Tugas utamanya adalah menjadwalkan seluruh instruksi perangkat lunak di atas keterbatasan fisik perangkat keras yang sangat ekstrim. Masuk ke metode presentasi saya yang pertama, yaitu gagasan utama atau poin. Di sini saya ingin menekankan bahwa manajemen sumber daya dalam sistem operasi mobile berpusat pada optimalisasi yang sangat agresif terhadap daya, memori, dan siklus hidup aplikasi secara terpadu melalui arsitektur kernel atau inti sistem yang ketat demi menjaga performa perangkat dengan keterbatasan fisik. Masuk ke bagian reason atau alasannya, mengapa arsitektur sistem operasi mobile harus dibuat seketat itu? Alasannya jelas. Berbeda dengan komputer desktop yang dicolok langsung ke listrik konstan dan punya memori besar, perangkat mobile murni hidup dari baterai kecil dan memori acak atau RAM yang sangat terbatas. Selain itu, penyimpanan internal di handphone tidak punya ruang bantuan atau swap space tradisional pada penyimpanan flash. Jika sistem operasi tidak mengaturnya secara proaktif, kebocoran memori atau aplikasi latar belakang yang berjalan liar akan mengurasi habis baterai dalam hitungan jam dan menyebabkan sistem menjadi tidak responsif atau mengalami lag parah. Oleh karena itu, arsitektur OS mobile dirancang untuk membatasi kebebasan aplikasi. Sebagai bukti konkret atau example, mari kita bedah parameter teknis yang pertama, manajemen siklus hidup aplikasi. Di sini sistem operasi mengatur status aplikasi ke dalam sebuah state mesin atau mesin status, seperti status aktif, ditangguhkan, dihentikan, hingga dihancurkan. Pada Android, transisi ini dikomandoi oleh Activity Manager Service. Ketika pengguna menekan tombol Home, aplikasi tidak langsung ditutup, melainkan dipindahkan ke status dihentikan di latar belakang. Nah, disinilah komponen sistem bernama Low Memory Killer Daemon memantau nilai prioritas bernama Out of Memory Adjustment dari setiap proses. Jika memori fisik habis, komponen ini akan menghentikan paksa proses dengan nilai penyesuaian tertinggi atau aplikasi latar belakang yang paling lama tidak digunakan, untuk membebaskan RAM bagi aplikasi yang berada di latar depan. Contoh kedua adalah manajemen memori atau RAM. Karena penyimpanan internal handphone berbasis flash memori yang memiliki batas umur tulis, sistem operasi mobile menghindari ruang bantuan atau swap space tradisional ke disk dalam beralih ke kompresi RAM. Aspek teknisnya, Android menerapkan teknologi ZRAM, yaitu bagian RAM yang dialokasikan sebagai kompresor data. Ketika RAM penuh, halaman memori yang tidak aktif akan dikompresi menggunakan algoritma seperti LZ4
atau ZSTD dan disimpan di dalam ZRAM, bukan ditulis ke penyimpanan flash. Di sisi lain, iOS juga menerapkan mekanisme serupa dengan kompresi memori virtual yang agresif dan langsung mengirimkan sinyal peringatan memori ke aplikasi agar melepaskan objek yang tidak penting secara mandiri sebelum sistem melakukan penutupan paksa. Contoh ketiga adalah manajemen daya atau baterai. Penghematan daya dilakukan melalui pembatasan waktu, pemrosesan unit pemproses sentral atau prosesor, dan mengatur status tidur komponen perangkat keras. Aspek teknisnya, Android menggunakan fitur Doze Mode atau mode tidur dan App Standby. Ketika perangkat diam tidak bergerak yang dideteksi melalui sensor hub, Doze Mode mengaktifkan kebijakan maintenance window berkala di mana akses jaringan ditangguhkan dan hanya dibuka serentak dalam jendela waktu yang singkat. Di tingkat kernel, mekanisme dynamic voltage and frequency scaling secara dinamis menurunkan tegangan dan frekuensi prosesor saat beban kerja rendah. Akses ke perangkat keras seperti GPS atau modem seluler juga dijadwalkan secara terpusat melalui protokol choreographer atau job scheduler untuk menghindari fenomena catering, yaitu komponen bangun tidur berulang kali yang boros daya. Dengan mengikat siklus hidup aplikasi ketersediaan RAM melalui komponen low memory killer dan membatasi eksekusi latar belakang melalui Doze Mode, sistem operasi mobile berhasil menciptakan keseimbangan antara performa perangkat yang tetap cepat dan responsif, serta efisiensi baterai yang optimal. Demikian pemaparan presentasi ujian tengah semester dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaian materi di dalam video ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Wawan Sismadi atas perhatiannya, serta teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa!